Saudara, saya mau sama-sama mari kita lihat kebenaran firman. Saya merindukan saudara dan saya saat kita berjumpa dengan Yesus, hati kita meledak karena penebusan Yesus. Amin. Berapa banyak saudara yang sudah ditebus oleh Yesus? Berapa banyak yang yakin bahwa engkau Yesus mati buat engkau? Kalau nggak yakin nggak usah angkat tangan. Yakin kan? Ada pribadi yang bayar lunas saudara, dosa-dosa saudara. Saya mau tunjukkan ada satu pribadi, bagaimana Tuhan mau disebut sebagai anak dari orang ini. Dia orang yang tidak sempurna, dia orang yang biasa, yang tidak pernah dikenal, dia di-reject oleh keluarganya, dia tidak pernah dianggap oleh keluarganya, tetapi orang ini menjadi orang yang luar biasa. Bukan karena dia hebat, tetapi karena sebuah kebenaran, pewahyuan yang kita ngerti dari firman Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 132. Saya tidak akan semua. Mazmur 132, ayat yang pertama saya akan lompat. Ayat yang pertama, kedua, lalu setelah itu saya akan lompat. Mazmur 132 ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Ayat yang ke-6. Memang kita telah mendengar tentang itu. Di Efrata telah mendapatkan di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Sejak muda Daud mengerti. Sejak dia di padang Yaar, dia mengerti bahwa ada satu yang mesti dicari oleh siapapun, yaitu tabut kekuatan. Beberapa waktu yang lalu pas El sampaikan itu yang dikejar oleh Daud. Dan tahukah saudara, pada waktu Daud diangkat oleh para imam itu, 1 Samuel pasal yang ke-6, 5 langkah, 6 langkah, ada satu korban yang dikorbankan sampai itu menuju ke Yerusalem. Itu gambaran nubuatan bahwa tabut itu bicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus yang mati buat saudara dan saya. Itu bukan sekedar imam lalu dia korbankan darah, enggak, tetapi itu menubuatkan ada satu pribadi yang menggendong kayu salib, jalan di Via Dolorosa. Dia ingat dosa saudara, supaya satu hari pada waktu saudara percaya kepadanya, saudara boleh masuk ke ruang Maha Kudus tanpa sekat, tanpa batas, tanpa ada penuduhan apapun. Yang percaya katakan amin. Itulah yang membuat kita bergairah. Orang muda menyembahlah dengan bergairah karena penebusan Kristus. Itulah yang Kisah Para Rasul 15 ayat 16, 17, 18 katakan, I will build. Aku akan bangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Di pondok Daud cuma ada satu, yaitu tabut perjanjian. Bicara apa tabut perjanjian itu? Itu yang dinantikan Daud sejak di padang Yaar. Aku tunggu tabut perjanjian itu. Aku tunggu tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian terdiri dari dua. Yang satu adalah kayu penaga. Dan yang kedua itu disalut dengan emas. Kayu bicara tentang kemanusiaan. Emas bicara tentang keilahian. Kemanusiaan bergabung dengan keilahian itu cuma ada di satu pribadi, yaitu Yesus. Itu yang dikejar oleh Daud, saudara. Itu yang dikejar oleh Daud. Makanya tutup pendamaian
Disitulah tempat darah anak domba yang begitu ajaib, yang dicurahkan untuk tutup semua dosa-dosa pelanggaran saudara dan saya, untuk saudara bisa masuk ke tempat ruang Maha Kudus. Amin. Tidak ada lagi penuduhan. Sembahlah Tuhan, sembahlah Yesus. Kalau bawa presiden kita ke rumah saudara-saudara akan persiapan dengan luar biasa. Di tempat ini ada Raja di segala raja, Yesus Tuhan yang luar biasa, Yesus Tuhan yang ajaib, Yesus Tuhan yang mau turun menjumpai Grace. Dia katakan, I love you Grace. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Jangan taruh tanganmu di bawah, angkat tinggi-tinggi. Ucapkan syukur buat penebusan Yesus. Amen.